Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Tak terkalahkan. Bab 361, Makam Naga. Haha, sepertinya keberuntungan kita cukup bagus, menemukan pedang harta karun klan naga yang hebat saat kita memasuki kota naga, pedang naga besar. Ahli Bisman pertama tertawa terbahak-bahak. Dari cara dia melihatnya, pedang naga besar ini milik mereka tanpa diragukan lagi. Seorang Saint tingkat pertama seperti Huang Xiaolong tak mungkin bisa menimbulkan banyak riak. Namun, tepat saat kata-katanya selesai, sebuah bayangan melintas di depan matanya. Pada saat berikutnya, dia melihat manusia di depannya terbang dan pedang naga besar berayun turun. Lapisan demi lapisan sinar cahaya pedang berputar keluar saat seekor naga darah membesar di pupilnya. Ketiga-tiganya merasa khawatir. Pedang pembalik awan. Salah satu dari mereka bereaksi dalam sepersekian detik, pedang panjang di tangannya menebas ke atas, melepaskan gelombang cahaya pedang yang kuat yang berubah menjadi awan pedang, terbang menuju Huang Xiaolong. Namun, mereka melihat cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya menghancurkan awan pedang tanpa mengurangi kecepatannya, tiba di atas kepala mereka. Ledakan. Suara gemuruh menghantam udara dan tanah bergetar. Ribuan cahaya pedang dari pedang naga besar menancap di tanah, membalik ubin kokoh kota naga. Garis sepanjang 1000 zang di tanah menandai tempat pedang itu menancap, raungan naga darah bergema di udara. Ketika debu mulai mereda, orang yang mengaku beruntung menemukan pedang harta karun besar tak lama setelah memasuki kota naga dipotong-potong dari kepala hingga kaki oleh gelombang cahaya pedang. Organ dalam, otak, dan cairan tubuh berceceran di tanah, dia sudah sangat mati sehingga tidak bisa mati untuk kedua kalinya. Dua orang lainnya, yang nyaris menghindar tepat waktu, bernasib sedikit lebih baik, tetapi mereka masih menderita akibat serangan Great Dragon Saber. Kedua tubuh mereka hancur beberapa meter jauhnya dan ditandai dengan luka berlumuran darah yang mengerikan di sekujur tubuh mereka, pakaian mereka tercabik-cabik. Huang Xiaolong menatap mereka dengan tatapan dingin, melancarkan serangan keduanya. Pedang naga besar di tangannya berayun, melesat keluar dengan tajam, dipadukan dengan esensi sejati dari dantiannya. Kebanggaan naga menghancurkan surga. Pedang naga besar memancarkan cahaya merah darah yang cemerlang dan cahaya pedang meledak seperti naga darah kecil yang tak terhitung jumlahnya. Aura pembantaian yang mengerikan menyelimuti langit dan bumi. Sebelum dua orang yang tersisa bisa berdiri, mereka diselimuti oleh cahaya merah darah yang berasal dari pedang naga besar. Naga-naga darah kecil menembus daging mereka, bertahan sejenak sebelum meraung ke langit. Huang Xiaolong kembali ke tanah saat naga darah kecil dan cahaya merah darah menghilang. Dua mayat terlihat tergeletak di tanah dalam genangan darah yang besar. Huang Xiaolong berhenti di samping salah satu mayat. Kau, siapa kau? Salah satu dari mereka terengah-engah, berusaha keras untuk berbicara, suaranya nyaris tak terdengar. Meski begitu, matanya tak pernah lepas dari wajah Huang Xiaolong, matanya dipenuhi kengerian yang tak berdasar. Huang Xiaolong. Huang Xiaolong menjawab dengan dingin. Huang Xiaolong. Nama itu terdengar seperti petir di benak mereka dan wajah mereka menjadi lebih pucat dari sebelumnya. Dalam beberapa hari terakhir, nama Huang Xiaolong telah menyebar jauh ke seluruh benua angin salju. Meskipun keduanya berasal dari benua 10 arah, waktu yang mereka habiskan di sekitar hutan asal tidaklah singkat, sehingga mereka akrab dengan nama Huang Xiaolong. Huang Xiaolong menatap kedua orang itu dengan tatapan mata tanpa ekspresi. Awalnya, dia perlu mengerahkan lebih banyak waktu dan tenaga jika harus berhadapan dengan ketiga orang ini, tetapi karena kecerobohan mereka, meremehkannya, mereka pun lengah. Selain itu, Huang Xiaolong menyadari sebelumnya, energi esensi sejatinya jauh lebih kuat daripada ki pertempurannya. Tanpa sepatah kata pun, Huang Xiaolong sekali lagi mengangkat pedang naga besar. Kami adalah Balai Singa Berserk Benua 10 Penjuru, bawahan Raja Singa Berserk, kalian tidak akan bisa membunuh kami. Salah satu dari mereka berkata dengan cemas saat dia melihat Huang Xiaolong mengangkat pedang naga besar. Raja Singa yang mengamuk. Ulang Huang Xiaolong. Ya, Raja Singa Berserk. Raja Singa Berserk kita adalah yang terkuat di antara 10 ahli Bisman teratas. Orang lain itu melihat harapan, dengan cepat memberitahu Huang Xiaolong. Namun saat dia masih menjelaskan, pedang naga besar menimpanya, membelah orang itu menjadi dua. Diresapi dengan api esensi sejati, dalam hitungan detik, jiwanya terbakar habis. Semua warna terkuras dari wajah orang terakhir. Pedang naga besar berputar di tangan Huang Xiaolong, merenggut nyawa orang terakhir. Sejak awal, Huang Xiaolong tidak berencana untuk membiarkan mereka pergi. Apapun yang terjadi di Aula Singa Berserk sudah dilupakan oleh Huang Xiaolong. Ketiganya meninggal dan Aula Singa Berserk tidak akan dapat menemukan apapun tentangnya bahkan jika mereka menyelidikinya. Huang Xiaolong mengumpulkan ketiga tubuh dan cincin spasial mereka sebelum melepaskan percikan api esensi sejati ke tanah, membakar semua bukti dan jejak.
Ketika semuanya terhapus, tidak ada petunjuk yang ditemukan, Huang Xiaolong meninggalkan tempat kejadian. Tidak lama setelah Huang Xiaolong pergi, beberapa kelompok orang tiba di tempat kejadian, dan di antara mereka ada kelompok Dewa Templar. Melihat tanda 1000 zang yang besar, hati semua orang berdebar-debar. Aura pedang yang mengerikan. Yao San membungkuk dan berseru kagum saat dia mengamati retakan itu. Tanah kota naga ini sangat keras, untuk dapat menembus tanah sejauh ini, pihak lain harus memiliki semacam senjata dewa. Di samping Limolin, seorang pria paruh baya jangkung dengan kulit gelap berkata. Pria paruh baya ini tidak lain adalah bala bantuan yang dikirim oleh Dewa Templar, Tetua Zhou Zeng. Zhou Zeng tidak dapat disangkal kuatnya, setara dengan Limolin, dan posisi ini di Dewa Templar tidak lebih rendah dari Limolin. Limolin berkata, menurutku, lebih baik kita fokus mencari makam naga, kita harus bergegas, sangat penting bagi guru kuil untuk menerobos ke alam dewa. Dengan mutiara naga, hasilnya 2 kali lipat dengan setengah usaha. Zhou Zhang dan yang lainnya mengangguk tanda setuju, masing-masing tampak serius setuju. Sementara Huang Xiaolong terus terbang ke arah timur setelah meninggalkan tempat itu. Tepat ketika dia terbang melewati sebuah alun-alun, tiba-tiba, roh bela diri naga kembar hitam dan biru di dalam tubuhnya bergerak, hampir dengan keras. Reaksinya jauh lebih hebat daripada saat dia menemukan pintu masuk lubang hitam ke ruang rahasia di atas sungai kecil ini. Huang Xiaolong melihat sekeliling alun-alun di depannya, sangat terkejut. Sejak dia memasuki kota naga, kedua naga kembar itu tidak aktif, tidak ada tanda-tanda bergerak sama sekali. Namun, sekarang mereka bergerak dengan hebat. Apa yang terjadi? Sambil terkejut, kaki Huang Xiaolong mendarat di alun-alun. Area persegi itu tidak besar, hanya meliputi beberapa mil saja. Di sekeliling persegi itu terdapat banyak pilar batu tegak dengan ukuran yang sama, satu-satunya perbedaan adalah bentuk naga yang terukir di setiap permukaannya. Beberapa adalah naga emas bercakar 5, beberapa adalah naga bibrida, naga angin, beberapa naga darah, dan yang lainnya adalah naga api. Di permukaan, orang tidak dapat mengatakan apakah ada sesuatu yang unik tentang tempat ini, tetapi reaksi kuat naga hitam dan biru di dalam tubuhnya tidak dapat disalahartikan. Pasti ada sesuatu yang tersembunyi di alun-alun ini. Huang Xiaolong mengamati sekeliling dengan saksama. Akhirnya, ia bahkan menggunakan mata neraka, tetapi ia tetap gagal melihat sesuatu yang istimewa dari alun-alun ini. Akhirnya, pandangan Huang Xiaolong jatuh pada prasasti batu di sudut alun-alun. Prasasti itu tampak biasa saja, seolah-olah tidak ada yang unik darinya, tetapi ketika Huang Xiaolong mengamatinya dengan saksama, ia merasa bahwa prasasti batu itu agak tidak pada tempatnya dengan bagian alun-alun lainnya. Dalam sekejap, Huang Xiaolong tiba di depan prasasti batu. Dari dekat, Huang Xiaolong melihat 2 karakter kecil yang tertulis di permukaan prasasti dalam teks kuno di sudut bawah prasasti. Untungnya, Huang Xiaolong bisa mengenali cukup banyak teks klan naga dari semua penelitian yang dilakukannya di Akademi Bintang Kosmik dan Institut Duanren. Huang Xiaolong membacanya dengan lembut, makam naga. Makam naga. Mata Huang Xiaolong membelalak. Alun-alun ini adalah tempat makam naga berada. Makam naga, tempat pemakaman para ahli klan naga. Memikirkan hal ini, meskipun Huang Xiaolong memiliki tekad yang kuat, dia tetap tidak bisa menahan gemetar. Makam naga ini bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan istana naga. Setiap inci tubuh naga adalah harta karun. Di dalam makam naga terdapat mayat naga yang sebenarnya, selama dia bisa mendapatkan bahkan satu tubuh ahli klan naga, nilainya akan jauh melebihi telur naga bumi atau pelet tingkat dewa.